Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tes bakat yang disusun oleh Nadia Novianti dengan Syifaul Afidah Ahmadani. Kami dari Universitas Darul Ulum Jombang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Tes bakat. Bakat adalah sesuatu hal yang menonjol pada seseorang dan menjadi kelebihan dari individu tersebut pada bidang tertentu. Bakat seseorang dapat muncul apabila bakat individu tersebut selalu diasah atau dilatih. Bakat seseorang bisa diukur dengan menggunakan tes bakat. Jadi, tes bakat adalah tes untuk mengetahui bakat seseorang. Tes bakat menurut para ahli F.S. Prehman, tes bakat adalah yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu kegiatan jenis yang khusus dan dalam kisaran terbatas. 1976. R.S. Kauhan. Tes bakat didefinisikan sebagai suatu tes yang mengukur kemampuan potensi seseorang dalam suatu aktivitas dari jenis yang khusus dan dalam kisaran yang terbatas. 1979. Ki Fudiyartanta. Tes bakat adalah tes standar yang dirancang untuk mengukur kemampuan khusus yang istimewa menonjol pada seseorang. Sejarah tes bakat. Tes bakat muncul karena pemikiran para psikologi bahwa tes inteligensi hanya mengukur aspek tertentu dari inteligensi, di mana hal ini saja tidaklah cukup karena tidak semua aspek penting terwakili karena cakupannya yang agak terbatas. Bahkan sebelum Perang Dunia I, para psikologi mulai mengakui perlunya tes-tes bakat khusus untuk digunakan dalam konseling pekerjaan serta dalam seleksi dan klasifikasi personil industri dan militer. Sehingga beberapa tes kemudian dimodifikasi menjadi tes bakat. Misalnya, pada tahun 1920-an, sebuah tes inteligensi berubah menjadi tes bakat sekolah. Faktor-faktor yang diungkap dalam tes bakat: 1. Kemampuan verbal. 2. Kemampuan numerikal. 3. Kemampuan spasial. 4. Kemampuan perseptual. 5. Kemampuan reasoning. 6. Kemampuan mekanik. 7. Kemampuan memori. 8. Kemampuan klerikal. 9. Kemampuan kreativitas. 10. Kemampuan kerja. Yang ke-11, ketelitian. Yang terakhir, ketahanan. Macam-macam tes bakat. Tes bakat dibagi ke dalam dua golongan luas,
yaitu kelompok single task dan kelompok battery task. Yang kelompok single task terdiri dari suatu jenis task dan pada umumnya mengungkapkan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, antara lain task sensori, task artistik, task klerikal, task kreativitas, task kraepelin, dan task Pauli. Selanjutnya kelompok battery task yang terdiri dari rangkaian bermacam-macam task yang masing-masing task dapat berdiri sendiri. Artinya, tidak harus digunakan secara keseluruhan. Misalnya FACT, DAT, dan GHBT. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.